Bagaimana jika Anda terbangun di sebuah ruangan kosong? Dindingnya polos, tanpa jendela atau pintu, hanya ada sebuah cermin besar berdiri di hadapan Anda. Saat Anda mendekatinya, bayangan di dalam cermin mulai berubah. Wajah Anda berganti-ganti antara sosok yang gagal dan sosok yang sukses, antara ketakutan dan keyakinan, antara keraguan dan kepercayaan diri. Setiap detik, realitas Anda berubah tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, terdengar suara hati Anda berbisik, "Apa yang sebenarnya kau lihat? Apakah ini kenyataan atau hanya manipulasi?" Anda tersentak. Karena inilah pertanyaan yang jarang diajukan, tapi sesungguhnya menentukan segalanya. Bagaimana mungkin dua orang bisa mengalami dunia yang sama, namun hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda? Seseorang melihat kegagalan sebagai akhir, sementara yang lain melihatnya sebagai batu loncatan. Seseorang terjebak dalam ketakutan, yang lain melompat ke peluang. Seseorang hidup dalam batasan, yang lain menciptakan kemungkinan. Apa yang membedakan mereka? Apakah mereka dilahirkan dengan cara berpikir yang berbeda, atau justru mereka memanipulasi realitas mereka sendiri? Ini bukan sekadar pertanyaan filosofis. Ini adalah paradoks yang perlahan-lahan menggerogoti hidup Anda. Jika Anda jujur, Anda pasti pernah merasakannya. Saat orang lain mencapai kesuksesan besar sementara Anda masih terjebak dalam keraguan. Saat seseorang melangkah penuh percaya diri ke panggung dunia, Anda hanya bisa bertanya dalam hati, bagaimana mereka bisa melakukannya? Dan inilah kebenaran yang sulit diterima. Mereka tidak hidup di dunia yang sama dengan Anda. Mereka bermain dengan aturan berbeda. Mereka membaca realitas melalui logika yang tak kasat mata. Mereka memanipulasi realitas, dan dengan itu mereka memengaruhi nasib mereka sendiri. Tapi bagaimana caranya? Apakah ini trik psikologis, ilusi kognitif, atau sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh inti dari persepsi manusia itu sendiri? Mari kita selami paradoks ini lebih jauh. Bayangkan, seorang pengusaha yang bangkrut 3 kali, namun ia menyebutnya sebagai biaya pendidikan. Seorang atlet yang mengalami cedera parah, tetapi menganggapnya sebagai ujian terakhir sebelum kemenangan. Seorang seniman yang ditolak puluhan kali, namun berkata mereka hanya belum siap. Apa yang terjadi di sini? Mereka tidak mengubah fakta, tetapi mereka mengubah makna. Dan saat makna berubah, realitas pun ikut berubah. Ini bukan sihir, ini bukan bakat langka, ini adalah seni manipulasi realitas dan seni ini bisa dipelajari. Namun sebelum membongkar rahasianya, kita harus bertanya, mengapa begitu banyak orang tidak menyadari kekuatan ini? Mengapa mayoritas manusia hidup dalam realitas yang sempit, sementara segelintir lainnya seolah hidup di dimensi lain yang penuh kelimpahan dan kebebasan? Jawabannya mungkin lebih gelap dari yang Anda kira. Karena ini bukan hanya soal pengetahuan, melainkan soal keberanian untuk menggugat ilusi yang selama ini Anda anggap sebagai kenyataan. Inilah awal dari sebuah pencerahan, atau mungkin kehancuran ilusi yang selama ini membelenggu. Karena tersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan ini adalah kebenaran tentang pikiran manusia yang bisa mengubah cara Anda melihat segalanya. Dan kita baru saja menggores permukaannya. Bersiaplah, kita akan menyelam lebih dalam. Namun sebelum membongkar rahasianya, kita harus bertanya, mengapa begitu banyak orang tidak menyadari kekuatan ini? Mengapa mayoritas manusia hidup dalam realitas yang sempit, sementara segelintir lainnya seolah hidup di dimensi lain yang penuh kelimpahan dan kebebasan? Jawabannya mungkin lebih gelap dari yang Anda kira. Karena ini bukan hanya soal pengetahuan, melainkan soal keberanian untuk menggugat ilusi yang selama ini Anda anggap sebagai kenyataan. Inilah awal dari sebuah pencerahan, atau mungkin kehancuran ilusi yang selama ini membelenggu. Anda tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Anda melihat dunia sebagaimana Anda diciptakan untuk melihatnya. Ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah hukum psikologis yang diakui oleh para pemikir terbesar sepanjang sejarah, mulai dari Nietzsche, Jung, Sartre, hingga para filsuf Stoik kuno. Pertanyaannya, mengapa dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama namun merespons secara bertolak belakang? Jawabannya terletak pada kerangka mental, sebuah sistem tak terlihat yang menentukan bagaimana kita memaknai segala hal yang terjadi. Masalahnya adalah, sebagian besar manusia tidak menyadari bahwa kerangka ini bisa diubah. Mereka hidup dalam realitas yang diberikan kepada mereka oleh budaya, trauma masa lalu, sistem pendidikan, dan rasa takut yang tak pernah mereka pertanyakan.
Carl Jung pernah berkata bahwa kita tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana kita adanya. Artinya, pikiran kita adalah filter. Setiap pengalaman, interaksi, dan informasi melewati labirin keyakinan, prasangka, serta ketakutan sebelum menjadi kenyataan versi kita. Seorang pesimis melihat kegagalan sebagai bukti dunia yang kejam, sementara seorang optimis menganggapnya sebagai pelajaran. Fakta objektifnya sama, tapi realitas subjektifnya berbeda, dan disinilah manipulasi realitas dimulai. Viktor Frankl, psikolog yang selamat dari Holocaust, menulis bahwa antara stimulus dan respons terdapat ruang, dan di ruang itulah kekuatan kita untuk memilih tanggapan berada. Sayangnya, banyak orang tidak menggunakan ruang itu. Mereka bereaksi secara otomatis, terpicu oleh conditioning sosial, bias kognitif seperti confirmation bias, dan narasi diri yang merusak seperti "aku tidak cukup baik" atau "ini pasti gagal". Orang-orang sukses justru membongkar mekanisme ini. Mereka tidak membiarkan dunia luar menentukan isi dunia dalam mereka. Nietzsche mengatakan, tidak ada fakta, hanya interpretasi. Orang-orang sukses tahu ini. Mereka tidak tunduk pada kebenaran yang diwariskan, melainkan menciptakan makna mereka sendiri. Epictetus, seorang stoik, percaya bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadapnya. Sartre melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa kita dikutuk untuk bebas, dan dalam kebebasan memilih tanggapan, kita menciptakan diri kita sendiri. Sementara mayoritas orang hidup dalam default reality yang dibentuk orang lain, mereka yang berhasil justru memilih realitas mereka sendiri. Aldous Huxley dalam The Doors of Perception memperingatkan bahwa manusia seringkali percaya bahwa mereka bebas, padahal mereka hanyalah budak dari persepsi mereka sendiri. Inilah tragedi terbesar kita. Lebih memilih ilusi yang nyaman daripada kebenaran yang membebaskan. Sebab mengubah cara pandang berarti mengakui bahwa selama ini kita mungkin salah. Dan pada titik inilah mereka yang sukses mulai memisahkan diri dari kerumunan. Carl Jung juga memperkenalkan konsep shadow, yaitu bagian dari diri kita yang kita tekan, kita tolak, dan kita anggap memalukan. Ketakutan akan penolakan, rasa tidak layak, hingga keraguan untuk mengambil risiko, semuanya adalah bayangan yang menghantui. Orang-orang gagal seringkali hidup dikendalikan oleh bayangan ini. Namun orang-orang sukses tidak mengusir bayangan mereka. Mereka mengintegrasikannya. Mereka mengubah ketakutan menjadi bahan bakar, keraguan menjadi pertanyaan yang membuka, dan penderitaan menjadi kekuatan. Dan inilah akar permasalahan. Kita tidak sadar bahwa kita sedang dimanipulasi, bukan oleh orang lain, melainkan oleh sistem keyakinan kita sendiri. Sampai kesadaran itu muncul, kita akan terus hidup dalam realitas yang dibatasi oleh ketakutan yang tak pernah ditantang, asumsi yang tak pernah diuji, dan batasan yang tak pernah benar-benar ada. Maka bersiaplah, karena kini kita sampai pada pertanyaan yang lebih dalam dan mengganggu. Jika realitas bisa dimanipulasi, lalu apa konsekuensi terbesar dari terus hidup dalam realitas yang salah? Apa yang terjadi ketika seluruh masyarakat hidup dalam realitas yang terdistorsi? Kita tidak sedang membicarakan teori konspirasi atau ilusi sesaat, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah sistem persepsi kolektif yang secara perlahan menggerogoti potensi manusia. Bayangkan sebuah kota di mana setiap orang memakai kacamata khusus yang membuat warna terlihat lebih pudar, suara terdengar lebih redup, dan peluang tampak lebih kecil. Sejak lahir, semua orang diajarkan bahwa dunia memang seperti itu, sehingga tak ada yang mempertanyakannya. Hingga suatu hari, satu orang melepas kacamatanya dan menyaksikan dunia yang sesungguhnya penuh warna, peluang, dan kemungkinan. Tapi ketika ia mencoba menjelaskan kebenaran ini kepada yang lain, ia hanya dianggap gila. Ini bukan metafora, ini adalah cerminan nyata bagaimana realitas buatan bekerja dalam pikiran kita. Viktor Frankl pernah berkata bahwa ketika kita tidak bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Namun, apa yang terjadi ketika seseorang bahkan tidak sadar bahwa perubahan itu mungkin? Maka ia masuk ke dalam lingkaran setan bernama learned helplessness. Sebuah kondisi di mana manusia terbiasa merasa tak berdaya, bahkan saat ia sebenarnya memiliki kekuatan untuk bertindak. Ini bisa dilihat dari seorang karyawan yang menolak peluang karena merasa ia tak akan pernah kaya, seorang seniman yang berhenti berkarya setelah ditolak, atau seseorang yang takut mencinta karena trauma masa lalu.
Mereka bukan terjebak oleh kenyataan, tetapi oleh interpretasi mereka tentang kenyataan. Dan inilah yang paling mengerikan. Interpretasi itu terasa sangat nyata, hingga dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Psikologi kognitif telah mengidentifikasi puluhan distorsi mental yang memanipulasi cara kita melihat dunia tanpa kita sadari. Confirmation bias membuat kita hanya melihat bukti yang mendukung keyakinan lama. Negativity bias membuat satu kritik kecil menenggelamkan 100 pujian. Fundamental attribution error membuat kita menyalahkan diri sendiri atas hal-hal di luar kendali. Namun, orang-orang sukses tidak terjebak di dalam jebakan-jebakan ini. Mereka mengenali trik pikiran ini dan menolak dikendalikan olehnya. Jean-Paul Sartre pernah memperingatkan bahwa kebiasaan adalah hal paling berbahaya dalam hidup. Dan salah satu kebiasaan paling mematikan adalah menerima realitas begitu saja, tanpa mempertanyakan dari mana asalnya. Sistem pendidikan yang lebih mengutamakan kepatuhan daripada eksplorasi, media yang memperkuat rasa takut dan kekurangan, serta lingkungan sosial yang menghukum penyimpangan dari norma, semuanya adalah bagian dari mesin besar yang membentuk realitas palsu. Maka perjuangan Anda bukan hanya melawan pikiran sendiri, tetapi juga melawan sistem raksasa yang diam-diam merancang bagaimana Anda harus melihat dunia. Bagaimana kita tahu jika sedang terjebak dalam realitas palsu? Ada beberapa tandanya. Anda merasa hidup ini secara default memang sulit. Anda sering berkata, memang nasib saya begini. Orang-orang sukses tampak seperti berasal dari dimensi lain. Dan setiap kali mencoba sesuatu yang baru, suara di kepala Anda langsung berkata, ini tidak akan berhasil. Jika semua ini terdengar familiar, maka selamat datang di versi psikologis dari Matrix, di mana penjaranya bukan dinding beton, tapi pikiran Anda sendiri. Namun ada hal penting yang jarang disadari. Setiap kali Anda menerima realitas tanpa mempertanyakannya, Anda menyerahkan sedikit kekuatan Anda kepada sesuatu di luar diri. Kekuatan untuk memilih, untuk berubah, dan untuk menciptakan. Orang-orang sukses memahami bahwa realitas bukanlah sesuatu yang diberikan secara tetap. Realitas adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Dan kini kita sampai pada pertanyaan yang bisa mengguncang dasar cara berpikir Anda. Berapa banyak potensi yang terbuang karena Anda hidup dalam realitas palsu? Berapa banyak peluang yang luput hanya karena Anda mengenakan kacamata persepsi yang salah? Dan yang paling penting, bagaimana cara melepaskan diri? Kabar baiknya adalah penjara ini tidak memiliki kunci. Karena pintunya selalu terbuka, Anda hanya perlu menyadari bahwa Anda bisa keluar kapan saja. Dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Seni memberontak terhadap realitas yang dipaksakan. Ada satu rahasia besar yang tak pernah diajarkan di bangku sekolah. Realitas bukanlah penjara yang membatasi, melainkan tanah liat yang bisa dibentuk. Orang-orang sukses memahami ini sepenuhnya. Mereka tidak menerima dunia begitu saja, seolah sudah final. Sebaliknya, mereka menciptakan ulang dunia lewat cara mereka memandang, menafsirkan, dan pada akhirnya memaksakan kehendak mereka pada realitas itu sendiri. Tapi bagaimana seseorang bisa memberontak terhadap sistem persepsi yang telah tertanam kuat sejak puluhan tahun di dalam pikirannya? Disinilah seni perlawanan terhadap ilusi dimulai. Langkah pertama dalam perjuangan ini adalah mengenali dan mengalahkan sosok pengkhianat dalam diri sendiri. Suara batin yang meragukan kemampuan, menebar ketakutan, dan membisikkan bahwa kegagalan adalah akhir segalanya. Nietzsche menyebut kondisi ini sebagai moralitas budak, sebuah pola pikir yang lebih memilih kenyamanan semu daripada kebebasan sejati yang berisiko. Pemberontakan dimulai saat Anda berani membungkam suara ini. Caranya, pertama, identifikasi apakah keraguan Anda benar atau sekadar program lama yang terus diputar ulang. Kedua, ubah narasi negatif menjadi peluang tumbuh. Tambahkan kata belum pada setiap keterbatasan. Ketiga, sengaja tantang ketakutan Anda, misalnya dengan menghadapi langsung apa yang Anda hindari selama ini. Dalam perjalanan ini, bahasa adalah senjata rahasia. Seperti kata Ludwig Wittgenstein, batas bahasa Anda adalah batas dunia Anda. Orang-orang sukses mengubah dunia mereka dengan mengubah kata-kata yang mereka gunakan. Masalah menjadi tantangan. Kegagalan berubah menjadi umpan balik. Pertanyaan, bagaimana jika gagal, diganti menjadi bagaimana jika berhasil. Setiap kata membawa muatan makna, dan dengan mengubah kosakata, Anda secara tidak langsung mengubah biokimia otak Anda sendiri. Tak hanya itu,
Mereka juga secara sadar menciptakan krisis buatan untuk memperkuat mentalitas mereka. Para Stoik seperti Epictetus percaya bahwa untuk mencapai damai, kita harus siap berperang. Maka orang-orang sukses pun dengan sengaja menghadapkan diri mereka pada ketidaknyamanan, membaca buku yang mengguncang keyakinan lama, bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih hebat meski merasa minder, bahkan membayangkan skenario terburuk hanya untuk membuktikan bahwa mereka bisa bertahan. Kebebasan sejati hanya mungkin dicapai setelah Anda yakin bahwa badai pun bisa Anda lalui. Kemudian datang prinsip fake it till you make it. Namun dalam versi yang lebih dalam, palsukan persepsi Anda sampai persepsi itu menjadi kenyataan. Jika Anda merasa tidak percaya diri, bersikaplah seolah Anda adalah versi paling percaya diri dari diri Anda. Jika Anda merasa tidak layak, bertindaklah seolah-olah Anda memang sudah layak. Otak tidak selalu bisa membedakan antara identitas dan tindakan. Seiring waktu, peran yang Anda mainkan akan menjadi identitas Anda yang baru. Ada pula teknik tingkat lanjut yang bisa disebut sebagai seni mencuri realitas orang lain. Anda memilih seseorang, nyata atau fiktif, yang sudah memiliki kehidupan yang Anda inginkan. Amati cara mereka berpikir, merespons kegagalan, dan menghadapi ketakutan. Lalu tirulah pola pikir mereka seolah itu sudah menjadi milik Anda. Carl Jung menyebut ini sebagai persona, topeng psikologis yang pada akhir menyatu dengan pemakainya. Untuk mengubah realitas secara konsisten, Anda butuh praktik harian yang konkret. Mulailah dengan meditasi pertanyaan setiap pagi. Realitas seperti apa yang ingin saya ciptakan hari ini? Lanjutkan dengan jurnal reframing setiap malam. Ambil satu peristiwa negatif dan ubah menjadi 3 tafsiran positif yang memberdayakan. Dan jangan lupa melakukan eksperimen kebebasan. Satu aksi kecil setiap hari yang melawan keyakinan lama Anda, seperti berani meminta sesuatu meskipun kemungkinan ditolak. Tentu saja, proses ini tidak mudah. Akan ada momen ketika bagian dalam diri Anda berontak dan berkata, "Ini bukan diriku yang sebenarnya." Namun inilah kenyataan yang sering diabaikan. Tidak ada diri sejati yang statis. Anda bukan patung batu. Anda adalah makhluk yang terus berkembang. Dan kekuatan sejati Anda terletak pada kebebasan untuk memilih siapa Anda ingin menjadi. Akhirnya, muncul satu pertanyaan yang paling berbahaya dan paling membebaskan. Bagaimana jika realitas yang bisa Anda bentuk ternyata jauh lebih luas, lebih ajaib, dan lebih penuh kemungkinan daripada apapun yang pernah Anda bayangkan? Inilah kebenaran yang akan mengguncang, menghancurkan, sekaligus membebaskan Anda. Anda bukan hanya mampu memanipulasi realitas, faktanya Anda sudah melakukannya sejak lama. Setiap keyakinan, batasan, dan cerita tentang siapa diri Anda dan seperti apa dunia ini adalah hasil dari manipulasi persepsi yang Anda alami terus-menerus hingga titik di mana Anda lupa bahwa Anda sendiri pernah memilihnya. Kini, Anda dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Akankah Anda terus hidup sebagai korban dari realitas yang tak Anda sadari? Ataukah Anda akan bangkit sebagai arsitek yang sadar dan sengaja membentuk realitasnya sendiri? Di dalam kepala setiap manusia ada narator yang terus berbicara, mengulang-ulang cerita lama. Ini terlalu sulit. Aku tidak seberuntung mereka. Dunia ini kejam. Namun, temuan paling revolusioner dari psikologi modern adalah bahwa Anda bukanlah suara itu. Anda adalah kesadaran yang mendengarkan suara itu. Dan pada saat Anda menyadari bahwa Anda bukan narasinya, melainkan pengamat dari narasi itu, segalanya mulai berubah. Viktor Frankl, dalam kondisi paling ekstrem di kamp konsentrasi, menemukan bahwa satu hal yang tidak bisa direnggut dari manusia adalah kebebasan untuk memilih sikapnya dalam situasi apapun. Di sisi lain, fisika kuantum mengungkap sesuatu yang tak kalah radikal, bahwa pengamat memengaruhi apa yang diamatinya. Jika digabung, kedua penemuan ini menyampaikan satu pesan luar biasa. Anda bukan sekadar pelaku yang terjebak dalam realitas, Anda adalah partisipan aktif yang sedang menari bersamanya. Bayangkan ada 2 orang yang lahir dalam kemiskinan. Satu berkata, dunia ini tidak adil, aku ditakdirkan menderita. Yang lain berkata, ini adalah ujian, aku akan membuktikan bahwa segalanya mungkin. 10 tahun kemudian, yang pertama tetap miskin, yang kedua menjadi pengusaha sukses. Fakta objektif mereka sama, tapi persepsi mereka menciptakan masa depan yang berbeda. Maka timbul pertanyaan mendalam. Jika realitas begitu lentur, mengapa kita kerap memilih versi yang paling menyakitkan?
Jawabannya sederhana namun menggugah. Karena penderitaan itu mudah. Menjadi korban membebaskan kita dari tanggung jawab. Menyalahkan dunia membuat kita tidak perlu berubah. Memegang keyakinan bahwa takdir buruk sudah ditentukan membuat kita tak perlu mengambil risiko. Sementara orang-orang sukses memilih jalan yang lebih berat. Mereka bertanggung jawab penuh atas realitas yang mereka ciptakan sendiri. Ada satu latihan sederhana namun dahsyat untuk mengembalikan kekuatan itu. Berdirilah di depan cermin dan katakan pada diri Anda, "Aku tahu kau sedang berbohong padaku." Lalu tanyakan, realitas seperti apa yang benar-benar ingin kuhidupi? Dengarkan jawaban pertama dan abaikan. Ia biasanya dipengaruhi oleh ketakutan dan kebiasaan lama. Dengarkan jawaban kedua. Itulah suara hati Anda yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Anda tidak perlu mengubah dunia, tidak perlu mengubah masa lalu, dan tidak perlu menjadi orang lain. Anda hanya perlu berhenti mempercayai ilusi yang selama ini mengecilkan diri Anda. Sebab inilah rahasia terbesar yang jarang diungkap. Orang-orang sukses bukan karena mereka lebih hebat dari Anda, melainkan karena mereka lebih berani memilih versi realitas yang memperbesar potensi mereka. Kini pilihan ada di tangan Anda. Di satu sisi, ada kenyamanan dari realitas lama yang familiar namun membatasi. Di sisi lain, ada kebebasan yang menakutkan namun penuh kemungkinan. Tidak ada pilihan yang benar atau salah, hanya ada pilihan dan segala konsekuensinya. Maka pertanyaannya tinggal satu. Realitas versi mana yang akan Anda pilih untuk dihidupi mulai besok? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.